Dan ketika dia berbicara, dia tidak ngomong kayak kita begini, dari mana, begitu, enggak. Tetapi menggunakan bahasa yang tinggi, maksudnya bahasa Kayori kalau istilah mereka. Mereka bahasa pantun. Setelah ngomong itu pakai bahasa Kayori, diterjemahkan, kalimatnya begini. Ibarat saya ini seperti burung, terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan sekarang burung ini sudah uzur, sudah tua, dan hanya ingin hinggap di satu pohon. Seperti itu. Saya langsung peluk dia. Nah, karakter saya itu ya itu tadi, saya cium keningnya. Dan saya waktu itu suka pakai topi yang dari khas Gorontalo itu, yang kayak Gus Dur pakai itu. Nah, itu kemudian saya pakaikan kepada beliau. Ya kan? Beliau senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa sampai keluar kalimat setelah saya tahu bahasa mereka, apa yang dikatakan korom si ijai, ya kan? Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para hadirin yang kami muliakan, para pemirsa yang menonton acara pada malam hari ini, tepat pukul kurang lebih 10 malam. Pada malam hari ini kami mengambil shoot bersama Tuan Guru Ustadz Sigit Sugiyatno dari Morowali Utara. Jauh-jauh dari Morowali Utara untuk datang ke sini, ke Kota Malang, dalam rangka ini adalah beliau perdana turun ke Kota Malang. Ustaz, alhamdulillah. Beliau adalah bapak guru dari suku Tautawana. Di sana ada satu kelompok mu'alaf dari suku pedalaman, suku tertua di Indonesia, nomor 2 setelah Papua. Dan mereka berdiam diri di dalam hutan yang tersebar di beberapa kawasan. Salah satunya ada di pegunungan Lambentana dan Ngoyo juga. Di Lambentana itu adalah medan yang sangat sulit, terjal, penuh dengan tantangan. Untuk naik ke atas bukan hal yang sembarangan. Berangkat penuh semangat, pulang babak belur. Kawan-kawan banyak yang naik ke atas sana, naik motor, pulangnya itu waktu berangkat Ustaz 6 kali jatuh kayak gitu, sini patah tulang, seleo dan lain sebagainya. Suku Tautawana ini menarik. Kita akan membahas bahwa apakah suku ini sudah merdeka atau belum. Di mana kami pernah datang ke sana, ke Lambentana, melewati sungai. Jadi sungai itu satu-satunya jalan yang harus kami lewati. Kalau mau sedang banjir ya tidak bisa dilewati. Tidur Ustaz ya nunggunya. Harus tidur, nunggu sampai air surut. Kalau air surut pun masih tetap namanya air, harus diterjang begitu Ustaz. Namanya mobil ya, kalau mudah-mudahan mesin tidak mati begitu saja, harus diterjang, diterobos begitu. Dan ketika kita tiba di atas, di hutan itu, Lambentana itu, saya langsung berkata Ustaz, dalam hati saya, Allahu Akbar, apakah ini masih Indonesia? Saya seperti sedang tidak ada di Indonesia. Allah. Begitu. Karena masyarakat kita di atas sana masih belum menikmati arti kemerdekaan. Benar. Benar sekali. Dan menariknya, di atas sana itu masyarakat dari saudara kita, misionaris Kristiani, berlomba-lomba untuk merangkul suku Tautawana ini. Benar-benar. Dan mereka berbondong-bondong dirangkul dalam kekristenan dan dibangunkan kawasan pemukiman yang bagus. Benar. Di mana
mereka ini mulai zaman tahun berapa Ustadz itu? Ya, kalau saya prediksi ya, Iya. hemat saya tuh sejak tahun 40-an ya. 40-an. Ya, intinya penjajah masuk di Indonesia itu tahun berapa? Ya kan, maka mereka ini mengenal betul yang namanya penjajahan, dan mereka juga pernah punya sejarah kelam dengan penjajah yang namanya Belanda, bahwa mereka juga ini pernah dibantai massal, Masya Allah. ya kan, dan itu yang sempat saya gali historis, kenapa mereka ini menjadi masyarakat yang primitif, yang kemudian sangat takut, akut, ya kan, dengan orang asing, apalagi aparat yang menggunakan baju loreng, yang menggunakan baju polisi, sedangkan orang kayak kita aja mereka takut. Gitu. Kecuali butuh proses yang lama gitu loh, baru mereka ini bisa menerima kita. Tetapi juga itu kewaswasan yang masih sangat tinggi, seperti itu. Jadi itulah persoalan yang paling besar, sehingga mereka itu ketika datang orang asing dia akan lari jauh lebih ke dalam. Seperti itu kondisi masyarakat suku Tauta'a yang ada di wilayah Kabupaten Morowali Utara. Kalau secara geografis ya kan, mereka ini berada di 3 wilayah pedalaman, 3 kabupaten ya. Komunitas besarnya Kabupaten Morowali Utara, kemudian ada di Kabupaten Tujuh Una, dan yang ketiga ada di Kabupaten Banggai. Seperti itu. Kalau Kabupaten Banggai rumputnya kecil. Oh, ada di Banggai? Ada. Suku Tauta'a. Kalau kita kemarin turun mau pergi ke Morowali Utara lewat Bandara Luwuk, ada Toili itu. Nah, di Toili itu ada unit 2 itu. Naik ke atas kalau dari Luwuk sebelah kanan. Nah, itu di sana ada dataran bulan, namanya ketinggian. Di sana ada komunitas. Dan kemarin juga kami mengutus ya teman-teman untuk observasi di sana. Ya kan, mereka setelah pulang 3-4 hari menyampaikan hasil perjalanannya, bahwa kehadiran kita juga ditunggu, bisa silaturahmi untuk melihat mereka lebih dekat, seperti itu. Nah, itulah ya kan. Nah, kemudian satu sisi juga di Tojo Una juga mereka besar ya kan, karena di daerah wilayah pedalaman. Jadi kalau kita bicara Sulawesi itu ya, saya ingin katakan begini, tidak ada akses di daerah pedalaman. Jadi jalan tuh lebih banyak sepanjang pesisir, lebih dominan karena kita daerah pegunungan. Ya, kalau lihat kita pulaunya aja Sulawesi itu kan berdiri sendiri. Ya kan, bahwa saya ingin mengatakan Sulawesi ini sebenarnya gunung ya kan di kaki laut kan gitu. Seperti itu. Sehingga menjulang-julang tinggi pegunungan. Nah, ternyata di pedalaman itu banyak suku-suku. Ya, intinya kalau kita bicara Sulawesi Tengah aja, enggak bicara Sulawesi yang lainnya ya. Sulawesi Tengah itu seperti di kota Palu, ini kota, ibu kota provinsi. Di Donggalanya itu masih wilayah berbatasan dengan Palu, di sana juga ada masyarakat pedalaman. Ya kan. Kemudian juga ya kan, di Kabupaten Banggai itu ada berapa suku? Ada suku Tauta'a, dan sebagian ada suku Loinang, ya kan. Kemudian ada juga suku Balanta, seperti itu. Baik, saya potong dulu, Ustaz. Baik. Suku Tauta'a itu ketika kita sebelum naik ke Lambentana sampai ke puncak begitu, di tengah-tengah itu dengan medan yang berat, kita sampai ke situ, kita masuk ke dalam satu kawasan kampung di mana saudara-saudara kita dari Kristiani itu misionaris membangun kampung itu dengan bangunan-bangunan yang kokoh. Saya lihat gereja juga dibangun dan lain sebagainya. Itu effort yang dibuat seperti itu luar biasa. Sementara para dai Muslim untuk naik ke atas hanya menaikkan semen aja nggak bisa. Tetapi mereka menggunakan helikopter begitu. Ya, ini catatan penting. Umat Islam naik ke atas Lambentana menggunakan motor, sementara saudara kita dari misionaris itu menggunakan pesawat Cessna, helikopter juga.
Jadi seperti itu. Nah, ini catatan penting yang perlu digarisbawahi, bahwa umat Islam sebaiknya stop untuk bertengkar soal hal-hal yang tidak penting. Sepakat saya. Ada banyak yang harus diurusi. Sementara para dai kita di sana juga nggak ada, Ustaz ya. Ya, terbatas. Terbatas sekali, sangat dan terbatas. Adapun ada itu sangat minim. Sangat minim. Ya. Begini, saya akan izin bertanya terkait ini. Rasa penasaran, mungkin pemirsa akan penasaran juga. Ketika kita berada di gunung di sana, bertemu dengan suku Tau Ta'awana yang bukan mu'alaf ya, yang mereka kita tidak kenal dengan kita, dan mereka menganggap kita ini orang asing. Mereka menatap dengan mata yang tajam begitu, seakan-akan mereka ingin mengancam kita, dan mereka tidak suka dengan keadaan kita. Kita dianggap sebagai orang yang datang mau tujuan apa, kan begitu. Sementara dulu banyak penjajah yang memantai. Begini Ustadz, beliau ini mengambil kepala sukunya dulu, masuk Islam, baru ketika setelah kepala suku masuk Islam, masyarakat suku Tau Ta'awana, suku Tau Ta'awana banyak yang berbondong-bondong masuk Islam. Gitu. Bagaimana Ustadz Sigit naik ke atas itu, ketemu sama kepala suku, tidak takut mati? Kan mereka sumpit kan, pakai sumpit begitu, ditiup sumpit beracun, selesai sudah. Maksudnya bagaimana bertemu dengan kepala suku sehingga kepala suku mau memberikan tawaran yang Ustadz Sigit sampaikan. Jadi saya berangkat dari kasus pengalaman sebelum tahun 2000 ya. Tidak salah 199 berapa ya? 97 kalau tidak salah, 97 98 ya kan, 99. Ya, jadi saya cerita ke belakang dulu, berbicara sebelum tahun 2000 lah ya kan? Tahun 1997 1998 ya kan, 99. Saya melakukan kegiatan perjalanan safar ya kan, dakwah yang waktu itu belum ada Morowali Utara, masih Morowali ya waktu itu. Yang sebelum mecah ya, sebelum mecah ya kan, masih ada Korea Selatan, ada Korea Utara. Ini Morowali. Sementara Morowali itu sendiri juga belum lama mekar dari Kabupaten Poso gitu loh. Jadi ketika masih Morowali itu saya melakukan perjalanan ekspedisi dakwah, tepatnya di Kecamatan Bungku Utara. Bungku Utara, di sana ada desa Tambarbon, desa Tambarbon ya, Tanah Kuraya. Tanah Kuraya kita sempat tidur malam-malam di sana. Yang saya sama Ukatke mau ke Lambin Tanah itu ada masjid. Saya membangun kegiatan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk cinta masjid ya waktu itu. Terkait dengan program teman-teman ikhwan dari Jemaat Tabligh ya kan, untuk mengajak cinta masjid. Maka kemudian berkembang bahasa, Ustadz, di daerah pedalaman itu di atas Lemo ya, kampung Kristen yang pertama kalau kita dari tempat masjid kita nginep itu, ya kan, itu kampung pertama namanya Lemo Pedalaman untuk wilayah Kecamatan Bungku Utara. Di atas sana itu ada namanya Watah, dibangun rumah oleh pemerintah dari dinas sosial, kurang lebih tidak salah sekitar nggak sampai 100, mungkin 75 rumah. Nah kemudian di situ ada kepala suku namanya Dio, ya kan, yang sulit untuk ditaklukkan gitu loh. Apalagi dia ini punya pemahaman ngoa. Ngoa itu kalau pemahaman orang pedalaman, orang yang hidup sendiri. Jadi mengibaratkan dia itu adalah orang yang kuat, yang punya supranatural gitu loh. Nah, ya kalau begitu ayo kapan ada waktu kita ke sana gitu. Maka kita membuat tim ekspedisi ke sana, mengajak teman-teman ya kan, jemaah di daerah pesisir. Nah, kemudian ketika kita mau berangkat sudah dipikir matang-matang, Ustadz, kita ini mau berangkat ke pedalaman.
Nah iyalah, sudah waktunya kita harus berangkat. Ya. Maka kemudian saya mencari teman. Sekarang sudah mantan kepala desa, dia tinggal di Batu Rube, kepala desa Batu Rube, namanya Hasan Lamonda. Nah, kemudian beliaulah yang kemudian mendampingi perjalanan saya pergi ke daerah Wata. Wata itu yang tempat jembatan gantung itu loh. Nah itu Wata itu. Nah dulu itu jalan dari kampung Kristen yang pertama namanya Lemo itu hutan belantara ke atas itu. Ya, tapi ketika kita kemarin kita naik sudah lumayan terang benderang kan gitu ya. loh. Saya kaget sebenarnya itu ketika kita kemarin sama-sama berangkat itu kok sudah seperti ini. Pada dulu sana ini masih jalan setapak, ya kan seperti itu. Nah kemudian Hasan Lamonda ketika menjadi kepala desa pada waktu itu menemani perjalanan, dia tanya lagi kepada saya, sudah mikir mau ketemu dengan Dio? Apakah istimewanya Dio ini? Dia seorang kepala suku, orangnya ganas katanya gitu. Termasuk pernah membakar alat berat kelompoknya beliau itu. Dan bangkainya itu masih ada di samping sungai di Lambentana. Ada itu bangkai alat berat doser itu, ya kan, itu dibakar di sana. Nah, yang membakar pun masih hidup itu. Saya sudah ketemu. Akan pernah melempar rumah, ya kan, itu gitu karakternya. Nah kemudian saya tibalah di dekat jembatan itu yang sekarang ada jembatan gantung di sungai itu, ada perumahan yang dibangun sosial yang tidak dihuni. Nah maka saya ingin mengajak mereka ini bisa memanfaatkan perumahan ini tinggal. Jadi proses perjalanan saya sudah di sana satu malam itu belum bisa ketemu dengan Dio. Dia jauh tempatnya, di sebelahnya dari tempat jembatan itu masih kurang lebih di sebelahnya Lambentana dia. Dengan kondisi hutan belantara, saya mengirim kurir untuk bisa memanggil namanya Dio itu untuk bisa datang. Ya seingat saya waktu itu kurir yang saya suruh orang asli pedalaman berangkat sekitar jam 3. Besok sore jam 5 itu baru nyampe. Ya kan, dengan Dio. Nah Dio ini kemudian ketika saya melihat dari jarak jauh, ya kan, kurang lebih sekitar hampir 1 kilo, dia itu berhenti, tapi beliau seperti membaca mantra-mantra gitu kayaknya, melakukan satu ritual, ya kan, karena kelihatan, ya kan, seperti itu. Dengan pasukan yang sangat luar biasa, pasukan sumpit namanya. Itu masih pakai kulit kayu pohon, minta maaf, ya kan, seperti itu saya katakan. Nah itu kemudian sekitar setengah jam kemudian baru datang nyamperin. Nah dan pemerintah membuatkan perumahan untuk Dio itu, ya kan, 2 rumah menjadi 1, ya kan, sebagai bentuk istimewanya gitu loh. Bahkan dia punya singgasana waktu itu, tempat duduk yang terbuat dari kayu. Nah, dan saya duduk di situ. Ya kan? Nah, lamat-lamat itu ketika dia mulai datang merapat dengan pasukannya, dengan masyarakatnya, begitu dia masuk di dalam rumah, begitu dia duduk, semua orang itu ikut duduk. Dimanapun dia melihat Dio duduk, dia langsung duduk semua ini, masyarakatnya itu. Jadi saya melihat suatu hal yang sangat karismatik pada diri beliau. Dan ketika duduk, melingkar kita. Maka teman-teman saya suruh buat kopi untuk minum bersama. Begitu minum bersama, ada hal yang sangat luar biasa. Pertama saya lihat, ketika dia minum, Dio ini, dia minum tidak berhadapan langsung begini. Tapi dia memiringkan badannya. Kemudian cangkir ditaruh di tangan ini, kemudian dia mulutnya sambil nutup minumnya. Gitu dia. Itu kesan yang saya lihat pertama. Nah kemudian ketika saya berjabat tangan dengan beliau ini, tangannya halus seperti orang tidak pernah kerja. Ya kan. Kemudian yang ketiga, karena dekat, saya mencoba ingin mencium bau aroma badannya gitu. Badannya tidak bau. Padahal pemahaman saya ini orang tidak mandi gitu loh. Itu yang satu sisi saya lihat. Dan rambutnya itu panjang, ya kan, ikal, ya kan. Nah kemudian pakai pita, tapi yang dianyam dari
apa namanya, kalau seperti daun, bukan daun pondan, bukan ya kan. Nah, kalau di sana itu ada yang tumbuh-tumbuh di rawa-rawa itu, yang sering dibuat tikar. Nah, pakai itu ya. Dan ketika dia berbicara, dia tidak ngomong kayak kita begini, dari mana begitu, enggak. Tetapi menggunakan bahasa yang tinggi, maksudnya bahasa kayori kalau istilah mereka. Mereka bahasa pantun. Sementara orang Wana sendiri, Tauta'a itu tidak mengerti, tidak semua orang mengerti, ya kan? Bahasa kayori itu, bahasa pantun itu. Nah, saya tidak bisa jawab, kemudian diterjemahkan oleh namanya Hasan Lamonda yang kepala desa tadi itu. Nah, bahwa dia sampaikan apa tujuannya datang kemari. Nah, kemudian saya sampaikan kepada Hasan Lamonda ini, sampaikan kepada beliau, katakan bahwa saya ini adalah saudaranya yang hilang, ya kan, yang kemudian kembali ke pedalaman sampai tidak mengerti bahasa, ingin bertemu dengan keluarga. Masya Allah. Itu aja bahasa saya. Dan itu juga tidak semudah itu percaya. Itu butuh proses 3 hari. Ya kan, setelah 3 hari saya singkat ini, tidur bersama, ya kan, kaki menghadap api unggun semua. Seingat saya setengah 3 malam saya dipegang ibu jari kaki itu dengan namanya Dio ini. Bahwa dia, perasaan saya dia ingin bicara, maka saya bangunkanlah, ya kan, Hasan Lamonda ini kepala desa Batu Rubi pada waktu itu. Om, bangun, saya bilang, orang tua ini mau ngomong. Setelah ngomong itu pakai bahasa kayori, diterjemahkan, kalimatnya begini. Saya, kalau artinya yang saya pahami, ibarat saya ini seperti burung terbang dari satu pohon ke pohon yang lain. Dan sekarang burung ini sudah uzur, sudah tua, dan hanya ingin hinggap di satu pohon, seperti itu. Nah, saya coba untuk memaknai, ya kan, bahasa itu setelah diterjemahkan, saya langsung peluk dia. Nah, karakter saya itu, ya itu tadi, saya cium keningnya, dan saya waktu itu suka pakai topi yang dari khas Gorontalo itu, yang kayak Gus Dur pakai itu. Nah, itu kemudian saya pakaikan kepada beliau. Ya kan, beliau senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa sampai keluar kalimat setelah saya tahu bahasa mereka, apa yang dikatakan, korom si ijai, ya kan, ternyata kamu ini memang betul keluarga, saudara, seperti itu. Nah, ketika seperti itu dia sampaikan, saya katakan melalui Hasan Lamonda ini, ya kalau memang kita keluarga, ini pemerintah bantu perumahan, ya ayo kita tinggali gitu. Nah, karena mereka bersepakat mau meninggali perumahan itu, besok paginya saya mengutus teman, ya kan, untuk bisa berangkat ke ibu kota Koloni Dale, Morowali pada waktu itu, untuk ketemu dengan kepala dinas sosial namanya Ilyas Maka, ya, orang selatan. Dan ketika sampai berita itu kepada Ilyas Maka, supaya dibantulah kami, seperti kebutuhan beras, ya kan, kemudian dan lain-lain. Dibantu juga waktu itu mesin Kubota, saya ingat saya. Ya, besoknya singkat cerita sampai logistik ya dibawa semua. Ada di sana kan pasar mingguan, ya kan, di Lemo itu pasar tradisional yang sifatnya barter. Nah, ketika kurir sampai, saya katakan, oh besok sore ini teman yang kurir tadi sudah naik ke atas, Ustaz, logistik sudah ada di bawah, ya kan. Maka saya sampaikan sama kepala suku Dio ini, itu ada beras di bawah di Lemo, harus dibawa naik ke atas. Seketika masyarakatnya turun semua. Sebelum jam 6 itu sudah nyampe semua. Saya bingung bagaimana jalannya ini, dengan jalan setapak, mendaki, jalan kaki, sedangkan mesin juga dipikul, seperti itu, ya kan? Dan akhirnya mereka sangat terburu-buru, ya kan, ingin nonton televisi segala macam, dibantu televisi, nonton film namanya Bruce Lee, gitu.
Jadi Bruce Lee itu, film Bruce Lee itu dinonton sejak jam setelah dipasang televisi, gensetnya hidup, ya kan, sudah diisi solar, kemudian rame-rame nonton. Pokoknya seingat saya dari jam 8 sampai subuh itu nonton diulang-ulang. Diulang-ulang terus? Iya, diulang-ulang. Allah. Itu cerita yang sangat, saya tuh geli ketawa ya gimana. Iya, zaman dulu di desa juga gitu. Jadi gitu. Itu kalau layar tancap itu diulang-ulang lagi. Ayo lagi. Jadi akhirnya besok paginya itu sambil nggak tidur malam nonton itu. Nah, kepala suku dia itu panggil, ya kan, dibagikan beras, ya kan. Ini masak, ya kan. Kemudian kerja bakti bersihkan jalan, ya kan. Ya, kadang bahkan ada yang kena parang dengan kakinya itu kena parang, ya kan, temennya itu. Bukan kita takut, justru jadi hiburan. Maksudnya tidak jago kamu katanya gitu loh. Cuma seperti jadi bahan candaan, gitu. Nah itu satu sisi ya. Nah kemudian ketika kita kemarin 2021 ya ke sana itu, saya kok jadi heran gitu loh. Ini kemudian perkampungan dari Lemo sampai ke atas, sampai Selalu Biro, sampai di puncak Lambintana Tempel, mau ke Lambintana itu, misioneri yang bangun semua, yang sangat luar biasa, seperti itu. Bahkan minta maaf, ya kan, misioneri-misioneri dari Papua itu menikahi wanita-wanita di sana. Bahkan ada yang jadi, ya kan, sekretaris desa. Bahkan kemarin Selalu Biro itu terpilih menjadi kepala desa dari Papua, sampai seperti itu. Singkat cerita, Dio ini masuk Islam. Ketika Dio ini tidak sempat masuk Islam, waktu itu saya sempat ada persoalan sedikit, ya kan. Dalam hal proses kelanjutan untuk membina Wata pada waktu itu. Karena kita orientasinya adalah dakwah, ya kan. Sementara ada teman-teman orientasinya bisnis, kan gitu loh. Makanya nggak ketemu. Nah kemudian saya vakum kemudian. Nah ketika waktu itu untuk tindak lanjut pembinaan di Wata itu saya ingin orang pribumi yang di pesisir yang mengerti bahasa mereka itu yang harus terlibat dalam pembinaan, ya kan, melalui dinas sosial. Ternyata itu tidak dilaksanakan. Orang yang tidak ngerti bahasa mereka kok justru jadi pembina. Itu aja. Saya tidak nyaman yang begitu. Beliau ini ahli bahasa ta'ah, ya. Beliau bisa ngomong bahasa ta'ah. Kamu sudah makan, begitu. Cuman untuk kepala suku setelah Dio ini baru masuk Islam, Ustaz, ya? Pasca Dio. Ya sebenarnya Dio ini kan punya ruang, sehingga gini, sebenarnya saya ini sedih, kalau ingat juga sebenarnya saya menangis, ya kan. Ketika saya ketemu dengan lama vakum, nanti tahun 2000-an itu, ya kan, ketemu dengan kepala suku namanya Jengki, yang saya ceritakan kemarin pada waktu podcast kemarin di sini. Saya tidak pernah datang lagi ke sana. Nah, kemudian beliau mendengar kabar apa yang saya lakukan di Ngoyo itu, seperti itu. Sehingga kemudian dari Ngoyo ini saya buat tim ekspedisi perjalanan dari Ngoyo, ya kan, ke sana, ya kan, termasuk ke Lambintana, Kue Manu kan sana tempatnya. Ya. Nah, kemudian 7 orang kalau tidak salah seingat saya, yang waktu itu yang Pak Umar. Nah, akhirnya Pak Umar ketemu dengan Dio ini, dan Dio kemudian mengatakan, kenapa saya ditinggalkan sama Ustadz gitu loh. Nah kemudian kirim lagi ekspedisi yang kedua kali lagi dari Ngoyo. Nah kemudian apa dikatakan? Saya katakan kalau bisa datang dulu ke Ngoyo, ya kan. Dan konon beliau dengan masyarakatnya itu mau mengadakan perjalanan dari Wemanu atau Lambintana itu ke Ngoyo, ya kan. Cuma kemudian kabar sampai ke telinga saya dia meninggal. Allah. Dia masih keluarga kekerabatan dengan Tandaung yang kepala suku kemarin masuk Islam. Masuk Islam. Seperti itu. Ya.
Jadi mudah-mudahan salah saya. Cuma saya tidak berani ngungkap karena perasaan saya janggal gitu loh. Cuma ada informasi yang sampai ke telinga saya, benar atau tidak, wallahu a'lam ya kan. Bahwa dia itu meninggal, informasinya diracun. Allah. Ya kan. Seperti itu. Karena memang mungkin ada orang yang mengetahui perjalanannya dia mau pergi ke Ngoyo. Seperti itu. Nah, kemudian saya semakin kuat. Buktinya ketika karena yang di Ngoyo ini memang banyak masuk Islam. Ya, seperti itu. Nah, kan itu tersebar sampai ke 7 una-una. Ya kan? Bahkan sampai di kalangan masyarakat muslim tradisional di Touna itu ketika mereka mencari hasil hutan, ya kan? Begitu sampai di Ngoyo berubah mereka. Yang tadinya orang Islam tidak sholat jadi sholat kalau ke Ngoyo. Yang kemudian tadinya mereka di kampungnya punya paham yang aneh-aneh, begitu sampai di Ngoyo berubah. Ya kan, seperti itu. Sehingga banyak cerita di Touna itu, apa sih hebatnya di Ngoyo itu? Kok kemudian kamu ini setelah pulang dari Ngoyo ini kok kemudian terjadi perubahan? Seperti itu. 5 waktunya hidup, ya kan, rajin ke masjid, seperti itu. Padahal kita hanya biasa-biasa aja menyampaikan seperti itu. Nah, saya memahami ya kan, di kalangan muslim rupanya ya kan risalah agama juga ini belum tertransformasi dengan baik dari segi keilmuan. Nah kan justru kadang-kadang di pedalaman kok justru baik gitu loh. Nah ini persoalannya. Nah itulah yang kemudian ya kan saya terus terang menjadi kesedihannya itu tadi. Dio perjalanan dari pedalaman Kecamatan Bungku Utara mau ke Wahana itu ke Ngoyo itu tujuannya mau hijrah. Ya kan, tapi saya punya keyakinan dan insya Allah catat mudah-mudahan niatnya beliau mau datang ke Ngoyo itu untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam itu. Cuma kita belum sempat mensahadatkan. Dan kemudian nanti dapat cerita ya dari kepala suku berikutnya, memang benar dia ingin ke Ngoyo dulu dari Tandaung itu, termasuk saudaranya yang sekarang menjadi bagian kepala suku yang dituakan di Lambin Tanah itu. Ya. Beberapa poin ya yang bisa kita sampaikan, bahwa untuk mengirimkan pesan kepada suku pedalaman itu bukan lewat WA, bukan lewat SMS, bukan lewat telepon. Tak ada signal sama sekali. Maka dari itu saya tadi nyampaikan ini bukan Indonesia kayaknya. Nggak ada signal sama sekali. Ya Allah, jadi untuk mengirimkan pesan itu jalurnya adalah jalur ekspedisi. Jalur ekspedisi. Pakai kurir. Kurir untuk naik ke atas gunung. Kemudian agama mereka adalah dikenal agama asli, halaik itu maksudnya pemahaman. Kalau saya ingin katakan mereka ini ya kan penyembah batu juga enggak, penyembah pohon enggak. Cuma mereka agama kepercayaan, mereka meyakini adanya ya kan. Kalau istilahnya mereka Tuhan itu papu gitu loh. Ya kan. Ya kan, aku memperapi papu, saya meminta kepada Tuhan saya gitu. Gitu. Nah, jadi itu. Cuma mereka itu yang selalu identik memiliki makna syukur itu loh. Maka itu ya kan, karena saya juga tidak melihat situs, oh ini ada prasasti, ada batu umpamanya kan, saya tidak melihat itu. Oh ini ada pohon yang dijadikan pemujaan, tidak ada saya melihat itu. Dan satu poin penting, kesimpulan tentang cara untuk berkomunikasi awal dengan kepala suku atau dengan suku pedalaman yang membuat kita menjadi terancam sebenarnya. Cara komunikasi awal adalah kita menyampaikan bahwa kami adalah saudara Anda yang hilang. Dan kami ingin bertemu dengan keluarga kami. Nah, saya itu gini, saya itu kan sebelum saya mau pergi ke pedalaman, maka saya selalu mencari apa metodologi, ya kan, bahasa apa yang kemudian ini bisa nyambung kepada mereka. Yang kemudian itu menjadi alasan kuat, ya kan, kemudian juga mereka bisa berpikir. Nah, kemudian akhirnya mereka, iya tidak ya, gitu loh, seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, ini dari perspektif ketika saya datang kepada kepala suku yang namanya Dio, yang sangat sakral, yang kemudian punya, ya kan, supranatural yang sangat luar biasa dikatakan. Bahkan menurut cerita mereka,
Nggak gampang mau ketemu Dio. Sedangkan laras panjang bisa dikasih bengkok menurut cerita, ya kan. Dan kemudian dia bisa sembunyi di dalam sumpit, ya kan. Yang cuma besarnya lubangnya kecil bambu itu, dia bisa sembunyi di dalam, ya kan. Yang punya ilmu kebal, kan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Satu pertanyaan penutup, Ustaz. Ya. Antum ini suka dakwah di pedalaman, Ya. Dan expert untuk menjalankan itu. Apa anda ingin tinggal di kota saja? Kan enak di kota, ya. Ya, mungkin gini, saya ingin mengatakan, ya kan, pertanyaannya juga sederhana. Kalau umpamanya saya ditanya begitu, kalau saya ke kota, siapa yang mau ke pedalaman? Kan begitu. Nah, pertanyaannya hari ini, ya kan, di kota ini kan, apa ya, saya hanya ingin mengatakan begini, kalau saya berbicara firman Allah, fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita ini sesama muslim hanya sebatas saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya kan, begitu. Karena peringatan ini sangat berguna bagi orang beriman. Tetapi ketika saya berbicara di pedalaman, ya kan, kita datang kepada satu kaum yang di sana tidak memiliki kalimat la ilaha illallah seperti itu. Maka mereka ini orang fakir gitu loh. Ya kan, seperti karena mereka ini fakir, agama ndak punya. Karena mereka ini miskin, papan tempat tinggal juga. Kita lihat sendiri bagaimana perumahan mereka kemarin. Ukuran kita sebagai manusia, ya kan, ya gimana ya melihat yang seperti itu. Nah sekarang saya ingin mengatakan sebagaimana tadi saya jujur kemarin menulis di media sosial, ya kan, di akun Facebook saya, ya kan, bangsa ini sudah merdeka 70 tahun sekarang, tapi masih banyak anak negeri di pelosok negeri Indonesia ini belum merasakan sebuah arti kemerdekaan seperti itu. Padahal satu sisi bahwa anak bangsa ini adalah menjadi tanggung jawab negara berdasarkan konstitusi seperti itu. Nah, ketika kita berbicara negara, berbicara pemerintah, maka ada kepanjangan pemerintah pusat, ya kan, ke provinsi sampai ke daerah, seperti itu, ya kan. Nah, kemudian kita tidak berbicara skop Morowali Utara, ini hanya potret kecil, tetapi, ya kan, di daerah pedalaman pelosok Indonesia ini tidak main-main, ya kan. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu ada pedalaman, seperti itu. Ya kan? Bahkan di tanah Jawa juga ini ada pedalaman, di Sumatera itu ada pedalaman. Sekarang bagaimana kondisi mereka? Ya. Apakah negara sudah hadir di tengah-tengah mereka? Ya contohnya sekarang masyarakat suku Tauta'ah. Kalau saya berbicara sejak tahun 2010 masuklah secara plong, ya kan, ke pedalaman, seperti itu. Dari jalan kaki, jalan setapak, menaklukkan gunung, ya kan, melihat kondisi masyarakat yang seperti itu. Dan ketika saya bertanya, ya kan, apa itu Indonesia, mereka juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Apa itu Pancasila juga mereka nggak. Mereka banyak yang tidak punya KTP. Dan nanti ketika dakwah hadir itu, jadi dakwah hadir ke tengah-tengah mereka itu baru mereka tahu. Apa itu Indonesia? Apa itu Indonesia? Bahkan presiden aja nggak tahu. Nggak tahu. Siapa presiden kita? Nggak bisa jawab. Apa itu presiden? Nggak tahu. Dan mereka juga tidak bisa berbahasa Indonesia. Begitu. Ini penting. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Apalagi ditanyai siapa menteri pendidikan kita. Wah, terlalu jauh. Begitu. Ya. Jadi inilah, ya kan, saya ingin mengatakan gini loh. Sebenarnya negara ini dalam arti termasuk pemerintah daerah, secara khusus saya ingin mengatakan pemerintah daerah Morowali Utara hari ini, ya kan? Ketika kita berbicara pembangunan, maka ada pembangunan yang prioritas dan segala prioritas. Maka saya ingin mengatakan yang menjadi segala prioritas yang perlu kita bangun ini adalah manusianya, seperti itu. Bagaimana manusia di daerah pedalaman Morowali Utara, seperti itu. Kemudian jangan kita berbicara satu nilai kesejahteraan. Dulu pernah, ya kan, waktu masih Morowali, oh sekarang Morowali ini, ya kan, sudah terentas yang namanya buta huruf,
Sudah pendidikan sudah selesai. Tunggu dulu, lihat dulu sana di pedalaman, ya kan? Sedangkan saya waktu ke pedalaman saja itu mengajar dari nol, ya kan? Seperti itu. Kita belajar menulis saja itu pakai bambu bulat yang kering, kemudian menulis dengan arang, seperti itu. Ya kan? Sedangkan mereka mandi aja, apa itu sabun, nggak tahu sabun. Ya. Ketika saya bawa sabun saja, ya kan, sabun Harmoni, saya ingat saya itu yang baunya kayak jeruk itu. Ketika dulu saya bawa ke pedalaman, belum sempat menyampaikan, hanya persoalan hilap sedikit, saya mau pergi ke sungai. Kemudian teman-teman bagikan, karena teman-teman nggak ngerti, ya kan, baru ikut juga pertama kali. Ya sabun itu dicium-cium. Ketika dicium itu baunya harum, enak, ya dimakan. Dan ketika saya melihat mulutnya, ya kan, kan berbusa, ya kan, seperti sabun, busa sabun itu. Nah, kenapa dimakan? Apa dia jawab? Pakai bahasa mereka, megaya Ustadz. Maksudnya enak Ustadz. Coba, kira-kira gimana? Seperti itu. Nah inilah yang kemudian mereka sebak sungai, ya kan, kita mandikan, ya kan, seperti itu. Dan diajak untuk mencium badannya. Oh iya. Jadi ini sabun untuk mandi, bukan untuk dimakan. Seperti itu. Baik, satu hal penting kepada Bapak Ibu, Tuan Guru, Puan Guru yang ada di government, ya. Kita lihat para dai dan tolong dukung, berikan support yang sebesar-besarnya kepada para dai yang terjun di bidang abdi kepada masyarakat pedalaman. Bahwa para dai ini sedang membangun masyarakat pedalaman dan sejatinya adalah membangun peradaban dan secara tidak langsung turut membantu dalam program pembangunan pemerintah. Sahih. Begitu kurang lebih. Jadi saya ingin katakan gini kepada good government khususnya. Jangan bertanya kepada kami apa yang kami sudah lakukan terhadap masyarakat pedalaman secara khusus, ya kan, di Morowali Utara. Tetapi, ya kan, yang saya ingin justru balik bertanya, apa yang negara telah lakukan untuk mereka, gitu loh. Kadang-kadang gini, masyarakat di daerah pesisir, mereka sudah punya rumah bagus, masih mendapatkan bantuan perumahan. Mereka sudah punya ekonomi bagus, masih sudah mendapatkan bantuan, ya kan, sapi, ya kan, seperti itu. Sementara mereka ini tidak punya rumah, ya kan, tidak dibuatkan rumah. Sementara mereka ini, ya kan, gizinya buruk, ya kan, tidak ada program perbaikan gizi buruk, seperti itu. Nah, satu sisi mereka ini bukan main, susah sekali dari segi akses infrastruktur, ya kan, kenapa kok tidak dibuatkan jalan? Nah, contoh gini, mereka ini bukan masyarakat pemalas, karena kami dulu pernah mencoba mempraktekkan untuk menanam yang namanya kedelai. Masyarakat itu, subhanallah, tumbuhnya bagus, bahkan itu panen sangat luar biasa. Dan setelah kita tanya harga pasar, harganya 2.500 1 kilo, ya kan. Tetapi begitu kita mau turun dari pedalaman ke pasar, harganya menjadi 5.000 1 kilonya. Maka lebih besar pasak daripada tiang. Betul. Ya kan. Harganya 2.500, ongkos perjalanannya 1 kilo itu 5.000. Ya kan. Jadi bukan untung, minus separuh gitu. Nah inilah. Jadi ini mungkin yang ingin kami sampaikan. Dakwah telah hadir, ya kan, membantu program pemerintah mencerdaskan anak bangsa, membangun peradaban anak bangsa, ya kan, dan kemudian memperkenalkan kita ini adalah anak bangsa Indonesia yang sudah merdeka, seperti itu. Hanya karena kita good government ini belum sampai kepada mereka, ya kan, maka inilah kewajiban. Tentunya kami juga ingin menjadi mitra dalam rangka mengentaskan. Ini baru 5 pedalaman. Masih kita punya target sampai 40 perkampungan pedalaman. Ya kan, seperti itu. Dan kita juga masih sangat kekurangan dai. Ya. Saya mengajaklah, ayo
semua organisasi Islam. Ketika kita bisa guyup, bisa bertanggung jawab, Muhammadiyah juga terlibat, NU juga terlibat, organisasi Islam terlibat, maka pendalaman seluruh Indonesia ini akan mudah dientaskan. Betul. Mungkin begitu. Betul. Baik, kita akhiri. Demikian diskusi yang sangat menarik, luar biasa. Jazakumullah khairan katsira. Kita akan jumpa lagi di momen yang lain insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.